وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kayu. Kepada yang bertugas Novi Indasari dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan susunan sesuai tempat. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. Satu. Indonesia
hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua LP3M kepada Bapak Aan Nasrullah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Sultan Amar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ketua Sekolah Nganjuk, doa kami semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dan mudah dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu DPL yang hadir di ruangan ini dan juga yang hadir via online, dan juga yang kami banggakan peserta peserta KPM IKAN tahun 2020 yang kami banggakan, baik yang hadir di forum ini maupun yang via online. Yang pertama, mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan tentunya, sehingga dengan semua itu kita bisa bermuajahah, kita bisa melakukan aktivitas akademik, dan siang ini kita bisa bertemu dalam forum pembekalan KPM IKAN atau kuliah pengabdian masyarakat terintegrasi kompetensi. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Ketua Panitia KPM IKAN, izinkan kami melaporkan dan sedikit menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan KPM IKAN. Yang pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih tentunya kepada Bapak Pimpinan STAIM dan jajarannya yang telah mempercayakan pada kami kegiatan KPM IKAN ini. Tentu itu adalah amanah yang harus kami jalankan sepenuh hati. Dan kedua, kami juga mau menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu DPL yang sudah berkenan untuk mendampingi teman-teman mahasiswa dalam melakukan KPM IKAN, atau yang lebih familiar dengan istilah KKN gitu ya. Tentu menjadi DPL tidak mudah, perlu banyak sabar gitu ya, banyak korban waktu, korban uang juga saya kira ya. Jadi terima kasih sudah membantu kami, membantu panitia, dan doa kami semoga Bapak DPL diberi kemudahan dan juga kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen pembimbing lapangan. Oke, kami juga menyampaikan banyak terima kasih pada tim panitia, dan juga tentu kami sampaikan banyak terima kasih pada peserta KPM IKAN, mahasiswa semester 6 ke atas, baik dari prodi PAI, PGMI, IAU, dan juga ekonomi syariah. Kami sampaikan banyak terima kasih sudah bekerjasama dengan baik dengan kami, dan ke depan kami harap semua saja untuk mengikuti the of game-nya. Contohnya hari ini masih ada beberapa yang terlambat mengikuti pembekalan dan juga masih tidak sesuai dengan aturannya, masih ada yang tidak memakai jasa alma mater. Kami harap di hari kedua itu diperbaiki lagi. Baik, Bapak Ketua
Saya kami ingin melaporkan bahwa jumlah peserta KPMK pada tahun ini itu sebanyak 92 mahasiswa. Itu kita bagi menjadi 12 kelompok di 3 kecamatan. Kecamatan Kertosono itu ada 4 desa, kemudian Kecamatan Baron ada 4 desa, dan Kecamatan Tanjung Anom itu juga ada 4 desa. Kemudian untuk pelaksanaan di lapangan itu kita mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 26 Agustus 2020, dan nanti kita akan ada ekspos tanggal 2 September. Baik, kemudian kami sampaikan kepada peserta KPMK bahwa kemarin sudah kita share satu itu buku panduan supaya itu dipelajari, kalau perlu di print out agar mudah untuk memahaminya. Dan alhamdulillah kami sudah melihat beberapa yang sudah mengeprint, itu artinya peserta ada antusias, ada tanggapan positif. Kami pada sesi itu silakan di print dan dipelajari. Ketika sama tidak ada hal yang kurang memahami, so nanti kita akan bantu di hari kedua. Itu ada pembekalan tentang ABCD atau Asset Based Community Development. Itu adalah sebuah metode pengabdian yang berbasis aset masyarakat, baik itu aset SDM maupun aset sumber daya alam. Dan itu nanti lebih jauh akan dijelaskan oleh Ibu Yuni Masripatin, kandidat doktor dari IAIN Tulungagung. Bu Yuni, selamat sore, sehat ya. Besok siang kita akan menimba ilmu dari beliau, dan akan dilanjut tentang pelaporan bersama Bapak Saini Espil MA. Insyaallah Pak Saini sehat ya. Baik, jadi saya ulangi lagi bahwa di buku itu sudah kita kita beri panduan secara keseluruhan, dan akan kita dampingi waktu pembekalan. Dan apabila masih ada yang masih belum paham, makanya insya bisa langsung dikonsulkan ke dosen pembimbing lapangan. Insya mereka juga ikut menyusun buku tersebut. Jadi kita rapatkan dan kita susun bersama-sama dengan Kapolri dan juga DPR. Jadi insya mereka paham betul keadaan isi tersebut. Saya kira demikian. Apabila dari panitia ada kekurangan dalam proses pelaksanaannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami sangat open terhadap saran dan masukan, baik itu yang berasal dari dosen pembimbing lapangan maupun dari peserta. Sudah ada grup WA, saya kira bisa disampaikan di situ. Ketika ada saran, monggo, kami akan sangat terbuka. Dan apabila itu perlu dilanjuti, maka kita akan melakukan tindak lanjut ketika itu memang baik untuk KPMK. Akhir kata, doa kami semoga DPL, panitia, peserta, semua saja diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga bisa menjalankan tugas akademik, yaitu tugas pengabdian, dan itu ada manfaat untuk masyarakat yang menjadi target kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Ketua STAI Miftahul Ulama, Bapak Dr. Kiai Haji Israfil Amar MAG, sekaligus membuka acara. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
yang kami hormati panitia KPN, terutama yang terhormat Pak Ahmad Nasrullah beserta para DPR dan panitia yang lain yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudara mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Alhamdulillah, saat ini kita bertemu dalam rangka untuk pembukaan pembekalan KPN bagi para mahasiswa yang nanti akan diberikan oleh para bapak dan ibu dosen, pembimbing, atau mungkin bapak ibu dari dosen yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, bahwa telah kita maklumi bersama, belajar di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Dharma yang pertama pendidikan pengajaran, yaitu ketika kita menerima kuliah, materi kuliah dari para bapak dan ibu dosen dari berbagai disiplin ilmu. Dharma yang kedua yaitu kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan kita sambil mencatat apa yang kita butuhkan untuk kemajuan belajar kita. Yang biasanya penelitian ini kita kaji di dalam bidang metodologi research. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita berobservasi, dan bagaimana kita juga bisa mendapatkan yang kita cari dengan benar dan fakta yang nyata. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, itu dharma yang ketiga. Ini di dalam rangka supaya produk perguruan tinggi itu bisa bermanfaat, bisa mengamalkan ilmunya, dan bisa berdedikasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga eksistensi sarjana di tengah-tengah masyarakat itu berguna dan bermanfaat. Ini diantaranya kita belajar di perguruan tinggi. KPN itu adalah dahulu namanya KKN, kuliah kerja nyata. Tetapi karena KKN itu ada nama KKN yang lain yang negatif, yaitu korupsi dan nepotisme, maka sebahagian besar perguruan tinggi mengganti bukan KKN tetapi adalah KPN, yaitu singkatan dari kuliah
pengabdian masyarakat terpadu. Itu namanya KPMT, jadi kuliah pengabdian masyarakat terpadu. Nah, ini termasuk program akademik. Artinya semua mahasiswa berkewajiban melaksanakannya. Dan kalau tidak melaksanakan, maka berarti tidak akan bisa melanjutkan pada tahap-tahap selanjutnya. Di dalam buku yang dibuat oleh panitia panduan ini, syarat untuk bisa mengikuti KPM ini adalah terdaftar mahasiswa paling tidak semester 6. Jadi itu ada bahasa semester 6 ke atas tadi. Oleh karena itu, harapan saya sebagai ketua STAIN, jangan mengikuti KPM ini setengah-setengah. Jadi jangan mengikuti KPM ini setengah-setengah. Harus seperti halnya saudara-saudara mengikuti KPM ini seperti mengikuti kuliah yang setiap hari kita laksanakan itu. Untuk ini saudara diperhatikan oleh lembaga, yaitu dengan adanya dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan inilah yang nanti akan mengarahkan gerak-gerik saudara ketika terjun di tengah-tengah masyarakat. Ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, bila ada kesulitan, supaya berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Bila ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan, supaya saudara berkonsultasi kepada dosen pembimbing. Jadi gitu. Sebab nanti saudara-saudara ini diterjunkan di tengah-tengah masyarakat. Saudara diuji bagaimana berkonsultasi dengan anggota masyarakat. Saudara diuji bagaimana berkonsultasi dengan manusia kunci, key person. Dan saudara diuji bagaimana saudara bisa mengembangkan, mempraktekkan ilmu pengetahuan yang saudara miliki di tengah-tengah masyarakat. Maka itu saudara perlu dosen pembimbing. Jadi setiap akan ada itu kesulitan, maka saudara perlu pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu. Banyak mahasiswa yang melaksanakan KPM itu tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi gitu. Coba mahasiswa yang mengikuti ini tolong masuk, jangan ada mendampingi di pintu-pintu itu. Masuk mahasiswa yang ikut ini. Sendeplek melawang kaya sing patriotik ngono lho, aja ingah-ingih.
Jadi pengalaman dosen yang apa itu mahasiswa yang dulu-dulu banyak yang tidak sungguh-sungguh mengikuti KPM. Ada yang pulang tanpa izin, jadi begitu ya. Ada yang sehari datang, sehari tidak, terus titip pada kawannya suruh menandatangani daftar hadir itu. Ini pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang dulu-dulu seperti itu. Nah, untuk mahasiswa sekarang ini jangan sampai seperti itu. Jadi mengikuti KPM itu seperti halnya mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Jadi gitu. Jadi saudara-saudara dituntut bagaimana bisa mempraktekkan ilmu pengetahuan yang saudara peroleh sesuai dengan disiplin ilmu. Saudara dituntut bagaimana yang terhormat Bapak Wagub kita, Pak Marhe, yang kami hormati Pak Yasin, ini juga tidak asing buat kita, para mahasiswa peserta KP3. Mohon maaf Pak Wagub bahwa kalau kami ini untuk tahun ini menggunakan istilah KP3, KPM, kuliah pengabdian masyarakat terintegrasi kompetensi. Ini dan ini kita laksanakan virtual ya. Jadi sebagian sebenarnya jumlah peserta seluruhnya dari 4 prodi ini sudah 22, tetapi ini diwakili oleh beberapa kelompok masing-masing prodi, sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Wagub ini dapat memberikan angin segar, bahwa bekal mereka nanti karena ada tugas individual dan tugas kelompok, tentunya di situasi yang COVID-19 ini akan berbeda pendekatannya, sehingga kami mohon maaf disebabkan
melanjutkan, mohon izin Pak Wagub, bahwa tadi Pak Ketua sempat hadir membuka acara ini. Beliau karena kesehatannya agak sedikit terganggu sehingga beliau minta izin. Beliau kirim salam untuk Pak Wagub, Pak Yai Sofil. Untuk itu pada kesempatan ini akan kami sampaikan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam tahun ini terdiri dari 4 prodi. Pertama, prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, PGI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga adalah dari prodi PIAUD Osian ini, dan yang keempat adalah prodi Ekonomi Syariah. Bahwa 92 mahasiswa yang akan terjun nanti di tanggal, insya Allah pelepasan akan dilaksanakan tanggal 26 Juli. Ada di kecamatan, 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Baron, yang kedua Kecamatan Kertosono, dan yang ketiga adalah Kecamatan Tanjung Alor. Ada 3 itu. Mudah-mudahan dengan kondisi COVID-19 ini, apa yang bisa disampaikan oleh mahasiswa pada saat terjun di lokasi di 3 kecamatan ini, bahwa bekal pengetahuan tentang pembangunan di Kabupaten Nganjuk ke depannya bagaimana ini bisa disosialisasikan. Lantas bagaimana agar pandemi 19 ini, kita bahasanya Pak Mardir katanya kita harus bersahabat di new normal ini, tetapi kita harus memiliki prinsip bahwa kita harus tetap aman, yang kedua kita harus tetap sehat, dan yang ketiga adalah produktif. Ini mohon nanti bisa menjadi bekal, karena beliau ini juga seorang doktor, jadi orang akademisi, bahwa kalau beliau itu beranjak sana di dunia pendidikan sudah bukan sesuatu hal yang baru. Nanti bisa disampaikan untuk mempersingkat waktu dan tempat kami. Silakan. Oke, terima kasih sekali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati Romo Yai Solihin, yang saya hormati Pak Yasin, Kepala Dinas Pendidikan Dr. Nganjuk, yang saya hormati dosen STAIN Mawar, dosen lapangan DPL, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan semua mahasiswa yang akan turun lapangan. Dulu istilahnya KKN, tapi sekarang ganti KPN, kuliah pengabdian masyarakat. Ini yang perlu saya sampaikan. Ini boleh saya tak di depan, itu saya buat Pak Yasin. Dosen biasanya teman duduk tidak bisa. Sudah? Oke. Di anak-anakku semuanya, tadi saya sempat waktu azan lihat WA. Biasanya kalau saya jam 3 itu decak jantung saya ini duk. Karena saya setiap jam 3 pasti dapat laporan perkembangan
COVID-19. Alhamdulillah, hari ini tambah lagi 11 orang. Jadi total di Nganjuk itu hari ini 117 orang yang terkonfirmasi, 65 dirawat di rumah sakit, 40 sudah sembuh, yang 12 meninggal dunia. Ini yang kepingin saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. KPM Anda tidak seperti KPM yang dulu-dulu, tentunya. Saya kepingin panjenengan semuanya sebagai agen perubahan. Memang ya, yang namanya virus COVID-19 ini tidak ada pakar satupun yang bisa menentukan kapan ini berakhir. Yang kedua, obatnya pun sampai hari ini juga belum ditentukan. Belum ada yang memastikan ini obatnya. Dua hal itu. Maka saya selalu mengatakan, ayo kita mulai mengubah pola pikir, yaitu kita harus bersahabat, bersanding dengan virus itu. Kita mau lawan juga susah, karena barangnya tidak kelihatan. Maka solusinya hanya kita menyerahkan kepada Allah SWT. Semoga COVID-19 di Nganjuk ini ya segera berakhir. Dan di Jawa Timur termasuk di Indonesia. Sebenarnya kalau kita melihat karakteristik virusnya sih sebenarnya tidak kalau di ranking itu yang menyebab kematian itu ya termasuk ranking tengah sebenarnya, corona ini. Namun demikian, tingkat penyebarannya itu cepat sekali. Ini yang harus juga anak-anakku semua nanti kalau Anda turun ke lapangan, betul-betul juga harus menaati yang namanya protokol kesehatan. Kemarin 2 hari yang lalu saya juga hearing dengan para seni budayawan yang punya usaha pesta perkawinan dan seterusnya. Pengen segera dibuka biar orang yang kawin itu segera berlangsung. Saya nggak cerita, boleh kawin nikah silakan, tapi kalau yang pesta-pesta ini jangan dulu menurunkan 20.000 orang demo gara-gara itu. Karena apa? Memang betul selama 3 bulan setengah kita istilahnya lockdown di rumah, dunia kampus di apalagi yang swasta sudah yang namanya kampus juga sepi, sekolahan sepi, yang namanya di rumah. Maka ya susah juga bagi orang yang tidak punya, hanya dibantu 20 kilogram beras misalnya. Maka kita coba untuk membuka pelan-pelan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi agama juga. Maka hari kemarin Senin Selasa saya ditugasi Mas Bupati untuk merancang yang namanya peraturan bupati dan surat edaran yang jumlahnya 20 surat edaran termasuk yang di kampus, di sekolah dan seterusnya. Kalau misalnya terpaksa termasuk yang di pondok juga sekarang kan sudah mulai.
kampus juga ada beberapa. Memang resikonya pemerintah juga dilematis. Ini mau dilarang atau jangan dulu juga nggak enak. Apalagi kalau menyangkut keagamaan. Kok percaya corona daripada Allah baik susah gitu. Karena kembali lagi, ini masalahnya tidak hanya sekedar tapi masalah kesehatan. Maka kita berdampingannya atau solusi yang paling pas yaitu apa? Oke, kita jalankan. Tapi kalau mungkin nanti ada yang positif COVID, di lockdown kan harus ditutup. Karena apa? 14 hari. Jadi masa inkubasi virus ini selama 14 hari. Maka dari itu nanti panjenengan semuanya, sebenarnya tadi saya dari Sidoarjo harus ngurus SPT tahunan, terus hari ini terakhir ngurus di kantor pajak, selesai jam 1 baru ke sini. Saya sudah punya lembaran. Mungkin kalau ada salah satu atau salah dua ke rumah dinas saya juga boleh nanti saya bawakan yang namanya protokol kesehatan untuk kalau ada ke desa-desa. Intinya apa? Bahwa jenengan nanti dari dirinya juga harus menaati protokol kesehatan. Meskipun sama temannya tidak boleh salaman, masker harus dibawa, masker kemana-mana. Karena apa? Virus ini awalnya penularan dari droplet. Nah, kalau Anda misalnya berbicara dengan orang ya harus dipakai dan sampai ke kita. Yang kedua, social distancing, jaga jarak 1,5 meter atau 1 meter. Tidak boleh yang namanya cipika-cipiki. Ini protokol kesehatan. Jadi Anda juga saya harapkan juga memberikan pengertian bahwa sebenarnya COVID ini juga ya tadi dari mereka yang meninggal 12 ini rata-rata umurnya sudah sepuh karena punya penyakit bawaan. Misalnya tadi punya diabetes, punya darah tinggi, punya jantung dan seterusnya. Dan biasanya sudah sepuh. Nah, obat yang manjur untuk penyembuhan COVID ini adalah imun kita, kekebalan kita. Kekebalan itu muncul tatkala 7 hari. Jadi ada yang virus itu macam-macam. Ada yang virus karena batuk baru sampai ke hidung. Oh ini batuk biasa, pilek atau flu biasa. Ada yang sampai ke tenggorokan kalau misalnya. Maka kalau misalnya tenggorokannya sakit, mungkin juga nanti turun lagi ke paru-paru lah. Selama 7 hari, maka tubuh kita mengeluarkan imun. Maka kalau obatnya imun, solusinya hanya satu. Jangan lupa bahagia. Tidak boleh yang ibu rumah tangga misalnya aja nggak boleh memarahi suaminya. Biar berbahagia. Dibelanja sedikit ya alhamdulillah. Kan begitu. Mulai bahagia dari rumah. Di rumah harus bahagia, diciptakan. Sehingga imun kita jadi kuat. Selalu senyum dan seterusnya. Berpikir positif. Kalau jam 10, sekitar jam 10 berjemur. Jangan lupa berjemur. Saya dulu lahir putih, sekarang banyak berjemur jadi hitam.
ini gak enak. Dan ini penting. Sehingga kalau ada nanti jangan jabatan, kadang-kadang kita itu terlalu percaya. Satu keluarga, satu misalnya teman kampus dan seterusnya. Padahal kita tidak tahu sekali lagi bahwa Anda atau teman Anda itu 14 hari yang lalu itu ketemu dengan siapa nggak tahu juga. Maka dari itu solusinya jangan salaman dulu. Karena salaman itu juga termasuk sama seperti saya biasanya kalau karena yai sedikit biasanya salaman cium tangan. Sekarang boleh izin ya salaman model corona. Sehingga nanti ya tetap jenengan nanti siapa itu. Saya minta ke warga desa itu ya ke pengajian terus kemudian datang dulu sih. Suruh jaga jarak, ya, gimana lagi? Moga-moga selamat. Karena di pertemuan hari ini 11 orang, kemarin 5, sebelumnya 4, kemudian sebelumnya 9. Mulai Juli ini sudah luar biasa jumlah pertambahannya, kurang lebih hampir 50%. Juli, ini masuk 30. Ke tanggal 1 Juli 9 orang, 1 Juli ke 2 Juli 9 orang, setelah itu 6, 4, 5, terakhir hari ini 11. Kemarin 4 sebelumnya, terus tambah lagi. Sebelumnya 0, alhamdulillah moga-moga sudah 0. Tambah lagi 5, tambah lagi 4. Hari ini 11. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Anda, sehingga dimulai dari Anda sendiri, tetangganya, keluarganya, taati yang namanya protokol kesehatan. Misalnya kampus, sebelum masuk mahasiswa ada cuci tangan. Sebelum mahasiswa masuk disemprot disinfektannya. Nah, nanti yang mahasiswa di tempat saya ada probiotik, monggo kalau misalnya nanti semprotkan 1 liter untuk 50 ribu liter, 1 liter untuk kalau biasa kan 1000, 1 untuk 5000 liter. Jadi dipakai. Ini penting semprot itu. Cuci tangan, pakai masker. Ya, kemana-mana Anda nanti bawa alat untuk cuci tangan, disinfektannya itu, hand sanitizer. Sehingga nanti karena Anda selalu nanti berhubungan dengan masyarakat. Nanti jangan suka Pak Lurah toko-toko langsung di tangannya dicium. Jangan dulu. Barulah mau dicium. Salaman pakai sarung corona gitu. Tidak apa-apa. Biar apa? Keamanan kita bersama ini penting. Memang perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya bahwa penyebaran COVID-19 di Nganjuk ini memang banyak yang klaster Surabaya. Ada misalnya saudaranya Surabaya, yang terakhir Bandaran. Bandaran itu ada 5 kemarin, Geruduk 56, Bandaran. Di Kertosono, titik kritisnya di Kelurahan Bandaran. Sama Mojokedil itu langsung berjoran, Banaran, kemudian Siwalan, Cengkok, dan seterusnya. Tadi saya belum sempat baca semua nih. Oh di mana saja ya?
Kalau kemarin klaster kesadaran sama lestari. Sehingga sekali lagi kita nitip, saya mewakili gugus, wakil ketua gugus dan Pemda Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi terima kasih. Anda turun PKM di desa-desa. Saya minta betul, jangan sampai tempat KKN Anda, nanti kalau perlu Anda juga koordinasi, misalnya dosen pendamping lapangan, kira-kira desa mana yang hijau, mana yang kuning. Kalau yang merah, usahakan jangan. Misalnya Meluyu, Jati Kalen, Anda masih hijau. Nanti kalau misalnya tempatnya di mana, Tronggot, tempatnya Pak Yasin ini ada merah delima ya. Maka nanti kalau misalnya kecamatannya yang ada tempat yang merah, cari desa yang kuning. Itu lebih enak. Tugas Anda juga ikut mencerdaskan, mencerahkan masyarakat. Pentingnya menaati protokol kesehatan. Mengapa Kertosono juga cepat? Kertosono kalau coba kalau waktu malam, dia memang kafe dulu minta ampun, pasar. Ini yang harus diubah, yang namanya persepsi new normal. Masyarakat pada umumnya bahwa new normal itu ya kita bisa melakukan kegiatan apa saja. Kalau ngajak masih persiapan, kita lihat lagi perkembangannya. Karena apa? Begitu Surabaya PSBB tidak diperpanjang lagi, Sidoarjo Gresik tidak diperpanjang lagi, maka orang Surabaya Raya, istilahnya Gresik Sidoarjo itu banyak setelah PSBB tidak diperpanjang, banyak yang turun, termasuk ke Nganjuk. Ke Nganjuk kalau bawa rezeki nggak apa-apa, bawa virus. Nah, ini dipikir kalau sudah new normal, orang bebas melakukan apa saja. Nah ini jangan harus ya, kalau hubungan dengan orang desa nggak harus sendiri. Kadang-kadang orang desa ngomong-ngomong juga. Di sini tidak ada yang namanya corona. Saya tidak percaya yang namanya corona. Iya sih, kalau mungkin hanya di tempat saja boleh. Misalnya desa kita punya mana desa yang hijau, yang coklat, sama yang merah. Kalau misalnya yang hanya hijau, acara-acara itu didatangi oleh yang warga masyarakat yang hijau tadi enak, no problem. Sama tatkala bulan Maret Nganjuk itu hijau, begitu nak datang dari Jakarta, klaster Jakarta, klaster Surabaya sudah, akhirnya kita jadi zona merah ini. Karena apa? Karena pendatang ini. Maka nanti kalau Anda turun ke desa, ya kerjasama dengan Pak Lurah, BPD, tolong orang-orang yang masuk betul-betul ada checkpointnya. Jadi dimulai dari checkpoint. Sampaikan kepada perangkat ini sudah turun surat dari Mas Bupati checkpoint itu. Sekarang tiap malam operasi dari Kodim, dari Polres, dari Satpol PP. Untuk tadi termasuk ke kafe-kafe. Bagaimana tingkat ketaatan masyarakat Nganjuk, warga Nganjuk terhadap protokol kesehatan. Kata kuncinya hanya ketaatan protokol kesehatan. Satu, utama pakai masker. Dua, jaga jarak. Tiga, sementara jangan bersentuhan kecuali dengan istri dan suaminya.
yang termasuk kalau suami dan istri ada protokol kesehatan kalau mereka atau beliau-beliau itu baru pulang dari luar, sepatu, cuci tangan di luar, betul tinggalan zaman orang tua kita dulu. Dulu itu yang namanya sumur itu di depan, nggak ada sumur di belakang. Padrasan, dulu ada padrasan ya di depan. Jadi mau wudhu atau apa, tak datang ya wudhu. Jadi masuk ke rumah bersih. Sekarang mana ada sumur, rata-rata padrasan di belakang. Ini protokol kesehatan untuk keluarga, masuk rumah, cuci tangan dan seterusnya harus ada. Begitu pula di masyarakat, jaga jarak, jangan salaman dulu, jangan cipika-cipiki dulu, sering-seringlah cuci tangan. Yang keempat, yang kelima, minumlah air putih yang banyak, syukur hangat, syukur diberi garam sedikit, itu untuk gelontor. Kalau mungkin di tenggorokan kita itu ada virusnya gelontor, pakai syukur-syukur ditambahi dengan minum vitamin C dan vitamin E. Bangsanya kacang-kacangan, buah-buahan, itu juga meningkatkan imun kita. Dan yang terakhir, jangan lupa orang-orang mungkin di desa diajak jam 9 sampai jam 10 untuk berjemur atau didi. Inilah inti dari protokol kesehatan. Tatkala nanti jenengan bisa tertib dan bisa menertibkan masyarakat, insya Allah semuanya akan aman. Saya juga nitip kepada panjenengan semuanya, warga Nganjuk, biar tetap sehat walafiat, dan jenengan hari ini kita titipi sebagai agen perubahan, yaitu satu, mengubah pola pikir masyarakat masalah new normal itu. Yang kedua, saya nitip siapapun mohon tetap disiplin memakai protokol kesehatan. Yang ketiga, jangan takut, tapi juga tidak boleh meremehkan COVID-19 ini, karena penyebarannya yang cepat sekali. Nganjuk tidak kepingin seperti kapan hari Itali, New York. Di Itali setiap hari yang meninggal 900 orang, di New York 400 orang yang diledakan. Maka dari itu, peran serta panjenengan dalam PKM ini sangat kita harapkan bersama sebagai agen perubahan di perilaku masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu kita bersahabat dengan COVID, kita juga berteman dengan COVID, tapi tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wagub. Hari ini masih ada waktu, Pak Wagub, barangkali ada pertanyaan. Di sesi
ini kita buka 3 orang penanya, monggo yang mau bertanya kepada Pak Wagub. Silakan, siapa sebut nama? Mbak siapa namanya? Endah Aprian. Endah. Endah Endah Aprian. Aprian. Yang nomor 2 siapa lagi? Ya, jawab silakan. Siapa? Ube. Burhan. Sudah mulai. Yang ketiga, Kilwa. Ada Pak Kilwa. Oke, untuk sementara 3 itu kami persilakan pertama kepada Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Ega Apriani dari PAI Madin semester 6. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana apabila kita anggota dari mahasiswa yang hendak melakukan KPM ini, ternyata tempat kami itu berada pada tempat yang zona merah. Nah, sedangkan kita berada di dan akan terjun di tempat yang zona tidak merah, maksudnya zona hijau bukan zona kuning. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada masyarakat misalnya nantinya tidak menerima kami, atau walaupun sudah ada surat izin tetapi kita merasa terkucilkan begitu karena kita berasal dari zona yang tidak aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dilanjutkan ke Mas Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Al-Arifi dari PAI Reguler 6. Yang ingin saya tanyakan, dalam rangka tadi Bapak Wagub menyampaikan mencerdaskan masyarakat dalam rangka memahamkan arti new normal dan juga pelaksanaannya, dan juga tadi dari Bapak Solihin berpesan bahwa ketika kita terjun ke masyarakat janganlah sampai kesannya menggurui karena akan terkesan kurang sopan. Maka pertanyaan saya, dalam rangka mencerdaskan masyarakat terkait new normal itu, ada baiknya bagaimana kiranya kita bekerja sama dengan siapa atau langkah-langkah seperti apa yang pantas kita lakukan untuk memberikan pemahaman dan bisa menerapkan new normal tersebut ke kehidupan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Mbak Hilwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilwa Saidafi'in dari PAI 6. Saya mau bertanya mengenai KPMIK ini, mengenai surat perizinan KPMIK di desa yang kami tuju. Nah, karena pandemi COVID-19 ini banyak keraguan dari pihak desa untuk menerima kami KPMIK. Bagaimana cara kita meyakinkan bahwa dari pihak kami, anggota kami juga dari desa yang hijau dan desa mereka juga hijau? Karena masyarakat majemuk ada yang tidak bisa menerima dan juga yang menerima. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Jadi dimulai dari memang sekarang ini masyarakat kita cenderung proteksi terhadap orang asing. Maka nanti pihak kampus juga atau peran serta dosen pembimbing lapangan DPL bisa memberikan pencerahan kepada kepala desa atau warga yang kira-kira dalam tanda petik menolak atau kurang yakin tadi. Kalau perlu minta surat keterangan
Ya, bisa itu. Sekarang ini kan kalau antar orang Nganjuk sama seperti kalau santri yang akan mondok di luar rapid test kita bantu gratis. Tapi yang mondok di dalam kota nggak usah rapid test tapi surat keterangan dokter biar diperiksa juga gratis. Anda juga begitu mahasiswa. Biar yakin Pak bahwa saya itu sehat. Kan begitu. Bahwa tanda sehat ini loh penting. Yang kedua, Mas Burhan menanyakan kalau di tugas panjenengan kan mencerdaskan, mencerahkan. Bagaimana kesannya tidak menggurui? Saya itu juga punya taktik biasanya. Mas Bupati saya kan muda. Saya yang lebih jangan jual berumur yang mau tua ya yang agak muda lah. Saya juga Mas Bupati, saya tidak dalam rangka menggurui, tidak rangka mendikte, hanya memberi masukan. Iya, kadang-kadang banyak orang yang bahasa ini penting. Tidak boleh misalnya saya Mas Pati harus tidak boleh meskipun beliau masih muda, beliau adalah pimpinan saya. Maka kemasan bahasa jadi penting. Pak, mari bersama-sama gitu, mengingatkan diri saya sendiri mau panjenengan semuanya. Jadi yang diingatkan bukan yang diberitahu, itu kesannya menggurui. Sama kalau kita cerita siang ke orang yang meninggal itu, mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kita semuanya bahwa kita juga akan meninggal. Nah, misalnya seperti itu. Kan tidak ada kesan mengguruinya. Mengingatkan diri saya, kita sudah ikut diingatkan. Nah, sama tadi. Monggo Bu, kita bersama-sama, ini tidak dalam rangka menggurui. Memang jangan kalau perlu data-data itu update data. Sekarang itu banyak yang kena COVID. Maka kita COVID itu dulu awalnya ya droplet, sekarang bisa lewat udara. Maka apa? Harus wajib ini Pak. Jadi ini juga dari saya baca terus. Oh ternyata ada yang Bali juga hari yang positif karena bapak ibunya kena. Ini yang di Sukoharjo Wilangan, tak cekluk. Mertuanya, anaknya, menantunya kena semua. Bayi yang umur 2 hari juga kena hari ini. Kadang-kadang ya sedikit menakuti. Kalau saya sedikit menakuti. Kalau mau di demo orang, boleh ada demo. Saya senang. Dulu mahasiswa juga tukang demo. Nanti oke nih saya tanda apa? Saya ajukan ke Mas Bupati tanda tangan. Nanti jenengan yang tanggung jawab ya nanti. Kadang-kadang diwalik begitu. Tapi kita yakin. Termasuk kita hubungan dengan masyarakat. Yang penting sebutkan bahasa kita. Kita itu berarti ya yang dibilangi sama kita ikut. Kita harus bersama-sama. Saya tidak guru ini. Ibu itu, bapak itu harus begini. Nah ini guru ini, tidak boleh. Ini manajer metro, Maka kalau saya oke, ayo mengajak ini juga bahasa isyarat yang bagus. Tidak apalagi Petro. Itu tantangan. Maka kalau Anda kuliah itu sekali lagi sebenarnya kuliah yang sesungguhnya adalah PKN ini. Mohon maaf. Kan apa? KPM. Dulu KKN penak, sekarang diganti PKM ya. Kuliah Pengabdian Masyarakat KPM. Ya ya. I am sorry I love you.
KPM. Kadang-kadang ya susah bolak-balik jalannya. Kalau PKM itu di orang yang tracing, orang yang biasa yang positif tracing, PKM cari. KPM. Kalau Anda sebenarnya kuliah yang sesungguhnya, mohon maaf ini, adalah tatkala Anda KPM ini, Anda langsung bersama dengan masyarakat. Berapa hari gini? Hampir 1 bulan, lumayan. Zaman saya dulu 3 bulan. Sebulan nggak cukup. Kadang-kadang ada yang KPM hanya 3 hari, cuma 1 minggu, yang ekstensi menang KPM. Maka manfaatkan betul. Anda bisa interaksi, ya sambil memetakan gini ya masyarakat itu. Maka tatkala Anda kerja pejabat misalnya, ya nanti akhirnya kalau Anda berhasil di situ Anda melihat, oh iya, bahwa orang itu beda-beda. Setiap orang adalah unik. Setiap orang adalah cerdas. Gak ada yang bodoh, termasuk masyarakat. Maka Anda harus coba menggali potensi-potensi mereka. Kalau sekarang memang isu yang aktual adalah COVID, maka cari referensi di Google tentang COVID, termasuk yang paling penting data-data hancur. Kalau Anda punya grup, saya sementara masukkan grup nanti saya sharing. Ada grup mahasiswa KKN, saya sementara masukkan. Jadi mahasiswa. Iya. Jadi kalau ada perkembangan, sambil saya juga ikut mantau. Saya kan punya akses ke desa-desa. Nanti desa nanti, belum deh. Saya ada yang mengeluh. Nggak apa-apa, saya senang aja. Tapi saya hanya memantau, oh perkembangannya lancar, alhamdulillah. Oh desa ini agak itu tak pilih kawan. Tanpa orang melaporkan saya langsung. Di Nganjuk itu saya punya kurang lebih 255 sekarang grup. Kita bisa mantau perkembangan Nganjuk. Pitik ngendoknya ngerti. Ya kita zamannya teknologi tidak perlu dibisi orang. Saya tahunya dari grup KKN. Oh di sana ada itu. Bang Lurah, tolong jadi anak-anak rek. Mahasiswa boleh ilmu teman itu. Tadi bisa saja. Ini penting. Jadi ya. Terus kemudian tadi yang nomor 1 Mbak, tanyanya tadi lupa saya. Ya, memang kuncinya ya satu. Saya menyarankan pihak kampus kalau bisa biar nanti enak gerakannya, carilah desa-desa yang hijau. Coklat bolehlah, mungkin PDB dan sebagainya itu boleh bersiap. Tapi usahakan yang hijau. Kalau yang merah itu risiko bagi Anda, termasuk komunikasi pun juga agak berat juga. Karena kadang-kadang kalau zona merah, misalnya satu kampung merah itu tidak potensi soalnya. Nah, orang Jawa bilang, Pak Jawa boleh ngomong, boleh yang aman-aman saja. Ilmunya dapat, kita juga sehat. Jadi mungkin nanti, monggo nanti saya share desa-desa atau mungkin tak komunikasi sama Pak Camat, oh mana saja yang atau mungkin di dosen pembimbing lapangan, saya diminta kita desa mana saja dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa pantau. Ini merah, kalau saya pindah di sebelahnya atau di mana lah misalnya, sehingga nanti enak. Syarat utama jenengan mungkin nanti pihak kampus mungkin jenengan bilang mau KKN, lapor ke puskesmas mahasiswa yang mau KKN, minta surat keterangan sehat sebelum terjun. Kalau misalnya terjunnya mau hari Jumat misalnya, sekarang Rebo, nah Rebo itu
dengan urus surat keterangan sehat. Karena surat keterangan sehat kan berlaku 3 hari dulu. Jadi lapornya, Pak, saya masuk ke sini dalam kondisi sehat. Saya H-3 turun di lapangan. Nanti biar dibantu Pak Yasin, ada Pak Nurpolis, nanti saya akan japri ke beliau, tolong mahasiswa KKN dari STAIM, Sekolah Tinggi Ilmu Agama, gitu. Agama Islam belum hafal. Makanya sering undang saya dan nanti apa? Saya kan pernah juga di sini pas apa itu? 2 kali. Kalau 2 kali kurang, ilmu saya banyak. Bicara apa saja bisa saya. Nah, ini termasuk motivasi dan seterusnya. Hukum boleh, yang tidak berani agama, beliau. Nah, kan hanya berapa 49 gitu. Coba mungkin nanti juga coba ini saya divisi Pak Yasin, biar dibantu Pak Yasin. 94 minta rapid test, tapi rapid test nanti dia dapat keterangan sehat kan mungkin tenang aja Pak Yasin. Nanti kalau rapid test yang reaktif, kan? Kalau nanti reaktif tak menakutkan, kan? Bagaimana? Mau? Kapan sih rencana turunnya kapan nih? Moga-moga ini Pak Yasin mau. Kebetulan wakil ketua tim gugus COVID-19 itu kan Pak Babu. Jadi Pak Babu yang ngabari ya surat nang aku kok tak nggih dasar penganggaran itu. Jadi lanjutkan dari Pak Babu dari STAIM Lawak untuk bersurat kepada Pak Babu, kepada Ketua Tim Gugus Kabupaten, sehingga seandainya Pak Babu dan Ketua Gugus Kabupaten itu menganggarkan, ini kan ada dasarnya. Karena nek gak ada dasarnya, senajan kowe, nah dikira apa gitu. Nah, maka kalau berkenan itu mumpung ini Pak Babu dan ini, nanti Pak Sadikin untuk segera bersurat kepada Tim Gugus Kabupaten. Itu aja Pak Babu, kenapa sedikit? Jadi monggo nanti ya kita. Saya itu punya pulpen tapi nggak ada isinya. Isi itu Mas Bupati. Coba nanti saya tak menyampaikan ke Mas Bupati gitu. Baik, terima kasih Pak Yasin, Pak Babu. Perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kami juga beraudiensi dengan Kepala Kesbang Mas Pol, bahwasanya menyangkut tentang perizinan. Di saat pandemi COVID-19 ini kan memang tidak mudah kita masuk ke desa orang dan seterusnya. Ya, walaupun memang ini perlu kami sampaikan Pak Yasin bahwa anak-anak mahasiswa yang diterjunkan di desa itu ya memang asli desa itu. Ya, itu karena supaya lebih mudah, itu yang satu. Nah itu kalau yang individual. Tapi yang kelompok itu memang hanya tiga kecamatan tadi. Nah ini nanti akan dikoordinasikan dengan Kesbangpol bekerja sama dengan Pak Camat. Insya Allah nanti tanggal 26 Pak Gatot, Pak dari Kesbang juga rabu, jadi ikut pelepasan mahasiswa KKN. Untuk itu ini ya ini yang disebut angin segar tadi, supaya lebih klop lagi Pak Yasin posnya supaya jelas bahwa izin kalau memang harus ada surat keterangan ya ini dimanfaatkan. Ketua gugus ini adalah Pak Bupati, wakil ketua gugus adalah Pak Wabub. Ya nanti kan berkirim surat. Ini kan masih ada waktu, insya Allah bisa selesai lah urusan izin.
Anda nggak harus khawatir bahwa memang kalau ada tes, monggo tes kesehatan kalau memang harus itu dibutuhkan. Paling tidak surat keterangan tadi. Yang penting inilah yang disebut dengan kerja cerdas, tidak melanggar aturan, tetapi juga kita hasilnya maksimal. Saya kira demikian. Untuk itu perlu beri aplaus kepada Pak Wabub dan Pak Yasi. Ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, ada 3 sesi lagi, ada 3 penanya lagi. Monggo, ada yang mau? Oh ya, 1 Mbak Yuni ya. Terus ada lagi? Oke, saya kira Mbak Yuni, monggo Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nitip salam sampai Mas Bahrul, Pak. Satu hal yang ingin saya tanyakan, kita nanti masuk ke desa otomatis tidak akan lepas dari Satgas Desa. Jadi kita akan kerjasama dengan Satgas Desa. Yang saya tanyakan, kira-kira program apa saja yang sekarang itu sedang digagas oleh Satgas Desa sehingga nanti kita bisa mengkompromikan antara program kita dengan Satgas Desa. Itu yang pertama. Kemudian sekarang itu konsep new normal itu dimaknai oleh masyarakat desa sebagai kembalinya sesuatu yang tidak pernah kita lakukan saat corona, COVID. Jadi begini maksud saya, di desa itu sekarang sudah menggeliat bahwa yasinan, kemudian tibaan dan kumpulan-kumpulan yang persis atau bahkan terkadang saya melihat itu tidak menggunakan protokol kesehatan, dalam tanda kutip tidak semuanya seperti itu. Yang saya tanyakan sekarang itu sebenarnya konsep new normal dari Satgas yang dilontarkan oleh Satgas untuk masyarakat desa itu seperti apa, sehingga kita nanti anak-anak atau mahasiswa yang masuk ke sana itu bisa sinkron, jadi tidak dianggap menggurita, kembali ke situ. Terima kasih Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Bahrul. Beliau ini istrinya teman saya sekolah, teman saya kuliah. Dulu ketemunya kecil, sekarang ya, sama seperti saya, dari dulu kecil, mahasiswa praktisi dulu kecil, sekarang tak berat. Bu Yuni, saya kalau kesini selalu Bu Yuni, istrinya Mas Bahrul dulu. Sekarang kepala sekolah di Baron 1 ya? Oh, si Bodan 2 gitu. Dari Hulu ke Bodan 2. Oke, Mbak Yuni, yang terkait dengan Satgas Desa, memang betul. Kita punya, kalau di kabupaten itu gugus tugas kabupaten, kecamatan juga gugus tugas kecamatan. Yang ketiga yaitu Satgas di desa. Di situ ada relawan-relawan dan seterusnya. Memang fungsi ini sebenarnya pas. Anak-anak KKN ini atau istilahnya KPM ini pas. Karena apa? Kita awal-awal di desa itu agak tertib sekali atau disiplin menjaga kampungnya.
Begitu konsep new normal itu diluncurkan Pak Jokowi, wis los, gak ada rewel. Ini yang salah kan di sini. Satgas Desa itu programnya apa? Yaitu kembali lagi memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menaati protokol kesehatan. Kalau sekarang masih belum new normal, tapi persiapan new normal. Karena tingkat penyebarannya kalau di Nganjuk ini kurang lebih 1,5% masihan. Kalau new normal itu harus di bawah 1. Nganjuk itu cepat. Maka istilahnya Mas Bupati, Pak Wagub, kita persiapan aja ya, persiapan new normal ini Mas Bupati. Produk hukumnya, apa hukumnya nanti saya siapkan. Dengan nanti tinggal tanda tangan enak. Biar nanti betul-betul diaplikasikan di masyarakat. Kembali lagi ke program di Satgas Desa. Kuncinya tadi, memang banyak desa yang kembali lagi tidak percaya adanya corona. Karena wes gambarnya nang sawah, mau boleh metu ya senang sawah, ya sudah tidak mengenal. Cuma yang paling penting itu orang-orang yang masuk di desa itu yang paling penting. Bu Yuli, betul-betul tracingnya harus, checkpointnya harus lebih ketat. Misalnya kan Surabaya kerjanya mulai sepeda motor kayak gitu. Di sana di zona merah dan cenderung hitam. Hal yang begini seharusnya isolasi mandiri 14 hari. Kadang-kadang nggak isolasi, tambah gula kemana-mana. Pengalaman yang di Mojokerto juga gitu, satpam di pabrik baja di Surabaya, terus agak sakit, tinggal nunggu swabnya positif, alasannya menjenguk orang tua yang sedang sakit. Yakinnya apa sudah kemana-mana. Akhirnya kita rapid test kurang lebih 500 orang yang kita rapid test. Yang reaktif kurang lebih 11 orang. Termasuk keluarganya yang positif semua itu. Ini loh yang harus kita program-program utamanya. Orang yang masuk atau orang yang keluar masuk ini yang menjadi prioritas. Nanti Anda yang di KKN itu. Termasuk kalau di dalam jadi meningkatkan ekonomi, terus kemudian yang paling penting yang lagi aktual yaitu bicara tentang COVID-19 dan resiko-resikonya. Makanya dengan semuanya kalau mahasiswa itu tidak perlu digurui karena ada yang mahal guru yang luar biasa yang namanya Mbak Google itu. Nah, apa saja kan bisa itu kan? Profesor Subaran bisa itu. Yang kedua tentang konsep new normal. Sekali lagi, di Nganjuk belum new normal, tapi persiapan new normal. Kita coba protokol kesehatan dimanapun berada, termasuk majelis taklim. Kita sudah kita buatkan yang namanya surat edaran yasinan, pengajian. Tolong tetap protokol kesehatan yang diundang harus maksimum 50%. Seperti tadi ini, mahasiswa tidak semuanya diikut, tapi mungkin sebagian perwakilan duduknya juga. Nah ini bagus ini. Termasuk pengajian, boleh pengajian, tapi kalau duduknya ya harus banyak ya, masih lumayan. Ibu-ibu kan jarang pengajian di kampung kadang-kadang sudah semua doa itu sekali masker, nggak percaya ini yang tidak boleh. Konsep new normal itu adalah kehidupan atau tantangan baru kehidupan kita yang selama ini kita itu tadi ketemu orang salaman. Saya kalau dengan Yai Solibi ketemu saya, namanya saya Jiu. Oh sekarang nggak perlu lagi corona. Ini kehidupan baru memang kita jalankan. Begitu pula pengajian.
persiapan new normal ya tetap jaga jarak, tidak salaman. Kalau di kampung wes pokoknya ora peduli, mosok kalau dikalah karo corona ini. Ya beliau enak, kita ini kemut-kemut. Rumah sakit Kertosono, rumah sakit Nganjuk sudah penuh, bagaimana? Mau dirawat di mana? Mampu saya doang yang belum balik budaya itu sudah banyak. Iya, karena apa? Termasuk Surabaya, Bu Risma sampai nangis-nangis mencium kakinya seorang dokter. Ya gara-gara apa? Sudah tutup karena rumah sakitnya penuh, bagaimana? Masyarakatnya juga mau maaf. Di Sidoarjo, Surabaya, saya tadi malam ke Sidoarjo setelah rapat menyelesaikan surat edaran yang 20 surat edaran. Udah keliling kok, udah wes nemen apa? Penambahnya enggak langsung dulu gitu. Nganjuk kan juga begitu juga. Tapi sih lumayan tertib, agak lumayan. Nah kalau saya kalau minggu atau malam ya kita keliling. Tolong duduknya ya, duduk maskernya mana? Kalau tidak punya saya bawa masker. Ini penting. Beli masker kalau mahasiswa jangan yang begini nih, kan sekali buang. Yang kain yang dia dicuci misalnya. Sehingga konsep new normal itu begitu, protokol kesehatan ketat. Apapun kegiatannya, siapapun orangnya, kapanpun dilakukan, protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama atau pedoman kita untuk jaga kesehatan. Inilah yang konsep persiapan new normal yang kita berikan kepada masyarakat yang terkait dengan persiapan new normal ini. Mungkin gitu ya. Mungkin sementara itu saya harus ke Jogja awalan misalnya. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Bahwa yang perlu kita garis bawahi tadi, kita sebagai mahasiswa yang mau terjun itu adalah pertama pesan beliau harus menjadi agen perubahan. Bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan bijak, bagaimana menyadarkan masyarakat agar kita bisa hidup sehat dan terselamatkan dari COVID-19. Yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan siapapun kita. Ini yang pesan beliau. Yang ketiga adalah kita jangan takut terhadap COVID, tetapi kita juga jangan sembrono. Yang keempat, kita juga harus bersahabat dengan COVID, tetapi sekali lagi dengan menerapkan aturan protokol kesehatan dengan disiplin. Kalau bahasa kita bukan hanya itu saja, tetapi memberikan uswah, keteladanan. Ini yang paling penting. Untuk itu kami atas nama keluarga besar STAI Tahunlah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pembukaan ini, terutama kepada Bapak Wakil Bupati kita dan kepada Pak Yasin yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan bekal ini akan sangat bermanfaat kepada adik-adik kita yang mau terjun mengikuti KPM 3. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita, bisa kita sukses, tidak ada halangan apapun. Allahumma amin. Demikian saya kira untuk sesi ini sudah cukup. Kita kembalikan kepada moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kenangan